Siapkan mental kalian, karena kisah yang akan aku ceritakan kali ini adalah salah satu kisah paling gila dan mind-blowing tentang kesaksiannya kawin dengan Ratu Siluman Ular. Kita sebut saja tokoh utama kita ini Mas Yadi. Kisah ini bukan tentang mencari hantu di rumah kosong, tapi tentang keputusasaan yang membawa seseorang masuk ke gerbang istana gaib di dasar laut, menikah dengan Ratu Siluman, dan terjebak dalam kenikmatan semu yang harganya sangat mahal. Ini bukan fiksi. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Semua bermula di tahun 2018. Kalian tahu kan fase hidup di mana rasanya dunia itu runtuh menimpa kepala kita. Itu yang dirasakan Yadi. Dulu dia hidup enak. Usaha elektroniknya lancar jaya. Setiap hari bisa pegang uang jutaan. Hidupnya penuh kesenangan duniawi. Tapi roda itu berputar dan buat Yadi rodanya patah. Usahanya bangkrut total. Rumah tangganya hancur berantakan hingga bercerai, dan dia jatuh sakit dalam waktu yang lama. Dari yang biasanya pegang jutaan sehari, Yadi terpaksa kerja serabutan. Kadang cuma dapat 100.000, kadang 150.000. Bayangkan mentalnya, dari gaya hidup tinggi, tiba-tiba jatuh ke dasar. Di titik inilah, Yadi mulai sering melamun. Dia nggak terima kenyataan. Di kepalanya cuma ada satu pertanyaan. Kapan gue bisa kaya lagi kayak dulu? Dan hati-hati teman-teman. Ketika pikiran kita kosong, putus asa, dan menginginkan jalan pintas, ada sesuatu yang mendengarkan. Malam itu, sekitar jam 11 malam, Yadi sedang tidur di rumahnya. Tapi ini bukan tidur biasa. Dalam tidurnya, dia merasa sadar sepenuhnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kereta kencana turun dari langit. Ya, kereta kencana seperti di film-film kolosal zaman dulu, lengkap dengan 2 pengawal di depan dan 2 di belakang. Kereta itu berhenti tepat di depannya. Pengawal itu turun dan membangunkan Yadi. Yadi bingung. Dia melihat tubuhnya sendiri masih tertidur meringkuk di kasur. Jiwanya yang ditarik. Tanpa banyak bicara, pengawal itu menyuruh Yadi naik. Ikut saja, katanya. Kereta itu melesat, bukan ke atas langit, tapi menyusuri jalanan, melewati rumah orang tuanya, melewati rumah tetangganya, terus ke arah selatan menuju laut. Di sana, di tengah laut yang gelap gulita, ada sebuah pusaran air raksasa, dan kereta itu terjun bebas ke dalamnya. Normalnya, orang masuk air pasti basah dan sesak napas kan? Tapi Yadi enggak. Dia merasa seperti masuk ke dalam sebuah kubah raksasa. Air laut itu seolah-olah terbelah menjadi dinding yang enggak menentu tubuhnya. Di dasar laut itu, Yadi melihat sebuah gerbang tembok tinggi, sekitar 6 meter. Warnanya kuning berkilauan. Saking penasarannya, Yadi sempat berpikir, ini emas bukan ya? Kalau gue congkel dikit lumayan dibuat di bawah tulang. Sifat manusianya masih ada. Begitu gerbang dibuka, pemandangannya bikin Yadi melongo. Di sana berdiri sebuah istana yang megah luar biasa. Dinding-dindingnya seperti akuarium raksasa yang tembus pandang langsung ke laut lepas. Yadi bisa melihat ikan-ikan berenang di balik dinding kaca itu. Lantainya terbuat dari keramik hijau zamrud yang berkilauan. Kursi-kursi dan singgasananya bertahtakan berlian yang memantulkan cahaya, meskipun Yadi nggak tahu sumber cahayanya dari mana, karena di sana terang benderang seperti siang hari, padahal di dunia atas itu tengah malam. Dan yang menyambutnya bukan monster menyeramkan, tapi wanita-wanita cantik. Para dayang-dayang istana itu kulitnya mulus, kunung langsat, mengenakan kemben dan kain batik dengan perhiasan gelang dan anting yang mewah. Tapi pusat perhatian Yadi tertuju pada satu sosok, Ratu. Yadi bersumpah, kecantikan Ratu ini gak ada tandingannya.
Artis-artis di TV lewat semua. Dia punya ciri khas tai ladat di dagu sebelah kanan bawah bibir. Sang ratu menyambut Yadi dengan ramah, menyuruhnya duduk dan langsung to the point. Ratu itu bilang, "Kamu asalnya dari Cirebon kan?" Yadi kaget, tapi dia mengiyakan. Si ratu melanjutkan tawarannya, "Mau nggak kamu nikah sama saya?" Coba kalian di posisi Yadi, lagi bangkrut, ditinggal istri, putus asa, tiba-tiba ditawarin nikah sama wanita paling cantik yang pernah dia lihat di Istana Emas. Tanpa pikir panjang, Yadi menjawab, "Ya siapa yang nggak mau kalau cantiknya kayak begini?" Tapi Yadi masih punya logika sedikit. Dia bertanya, "Maharnya apa? Biasanya kan perjanjian sama jin ada tumbalnya." Si ratu menyenyum dan bertanya balik, "Kamu maunya apa? Mau kekayaan? Mau jabatan? Atau mau ilmu kesaktian? Mas kawinnya terserah kamu." Aneh kan? Biasanya laki-laki yang kasih mas kawin, ini malah ditawari. Tapi Yadi entah kenapa saat itu menjawab polos, "Saya nggak mau kekayaan, nggak mau jabatan, nggak mau ilmu. Saya mau nikah sama kamu karena kamu cantik." Itu aja alasannya. Mungkin jawaban tulus atau nafsu inilah yang membuat kesepakatan itu terjadi. Sebelum menikah, Yadi disuruh mandi. Dia dibawa ke sebuah gua di samping istana. Di sana ada kolam alami yang airnya tawar, bukan asin. Setelah mandi, dia didandani pakai baju khusus, semacam celana pendek seperti orang sunatan, dan kain-kain dan gelang emas. Prosesi nikahnya segimana? Sangat sederhana dan aneh. Gak ada penghulu, gak ada saksi ribet, cuma jabat tangan. Si ratu memegang tangan Yadi dan berkata, "Mulai jam ini, detik ini, kamu resmi jadi suami saya dan saya istri kamu." Sah, sesimpel itu. Setelah sah, pesta pun mulai. Dan ini bagian yang agak creepy. Di istana bawah laut itu ternyata ada hiburan manusia. Ada musik tarling, ada jaipong, ada campur sari. Yadi melihat makanan berlimpah ruah, daging, nasi, lauk pauk. Tapi insting Yadi bekerja. Di alam bawah sadarnya, dia tahu, gue bukan di alam manusia. Dia menolak menyentuh daging atau nasi. Dia cuma mau makan buah-buahan. Anggur, apel, buah asli. Dia takut kalau dia makan daging di sana, yang dia makan sebenarnya adalah daging manusia atau bangkai. Dan tumbalnya bisa kena ke anak-anaknya di dunia nyata. Untungnya si ratu nggak memaksa. Selama di sana, Yadi hidup seperti raja. Dia diajak jalan-jalan keliling istana. Semua makhluk di sana tunduk hormat padanya. Tapi ada satu hal yang bikin merinding. Namanya pengantin baru, pasti ada momen malam pertama kan? Saat Yadi menyentuh kulit istrinya yang kelihatan mulus itu, tangannya merasakan tekstur yang aneh. Kasar, dingin, dan bersisik. Seperti meraba kulit ular. Yadi kaget. Dia lihat lagi, kulitnya mulus. Dia raba lagi, sisik lagi. Dan puncaknya, saat mereka berciuman, Yadi merasakan lidah istrinya itu bukan lidah manusia. Lidahnya bercabang dua, memanjang dan mendesis. Di situ Yadi sadar 100%, waduh, ini bukan manusia, ini siluman ular. Tapi karena sudah terlanjur basah dan terlanjur nyaman dengan kemewahan, jadi menepis rasa takutnya. Keanehan lain adalah soal waktu. Di sana rasanya terang terus, gak ada malam. Yadi juga gak merasa ngantuk sama sekali. Dia gak tidur sedetik pun. Tapi dia tahu waktu berjalan karena satu hal, suara azan. Ya, suara azan dari dunia manusia terdengar sampai ke dasar laut itu. Dan setiap kali azan berkumandang, seluruh aktivitas di istana itu berhenti total. Freeze, seperti film yang di-pause. Musik berhenti, para dayang mematung, semua diam seperti sedang mengheningkan cipta. Mereka menghormati panggilan itu, meskipun mereka bukan bagian darinya. Yadi menghitung dia sudah mendengar 35 kali suara azan. Artinya dia sudah 7 hari berada di sana. Seminggu full tanpa tidur, cuma makan buah. Akhirnya Yadi merasa cukup.
Dia ingat rumah, dia takut orang tuanya nyariin. Dia bilang ke istrinya, "Saya mau pulang." Sang ratu siluman mengizinkan, tapi dengan syarat. "Kalau kamu mau ketemu saya lagi, siapkan kamar khusus di rumahmu. Cat warna hijau, kasih kelambu, kasih kembang. Saya akan datang setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Dan ingat, gak boleh ada manusia lain yang masuk atau ngintip. Kalau ada yang ngintip, dia yang bakal jadi tumbal saya." Yadi mengiyakan saja supaya cepat pulang. Sebelum pergi, si ratu memberikan sebuah batu sebagai kenang-kenangan. Batu itu digenggam erat oleh Yadi. Dia naik kereta kencana yang sama, keluar dari laut, terbang melintasi langit malam. Dia melihat pemandangan kota dari atas. Lampu-lampu nelayan, Pulau Jawa, Sumatera, semuanya terlihat jelas. Sampai akhirnya, dia tiba di kamarnya. Dia melihat tubuhnya sendiri masih tertidur. Jiwanya masuk kembali ke raga. Dan, hap, dia terbangun dengan nafas terengah-engah. Dia cek jam, ternyata di dunia nyata, dia cuma tidur 1 malam. Padahal rasanya seminggu di sana. Tapi ada bukti fisik yang gak bisa dibantah. Tubuh Yadi basah kuyup air laut, kamarnya bau melati yang sangat menyengat, dan di genggaman tangannya ada batu pemberian ratu siluman itu. Nyata. Bukan cuma batu, Yadi juga menemukan secarik kertas kuno di tangannya. Kertas itu lusuh, warnanya kecoklatan seperti kertas tahun 45-an, dengan tulisan ejaan lama yang miring-miring. Isinya mantra. Sejak malam itu, hidup Yadi berubah drastis. Dia punya penjaga. Setiap kali Yadi membaca mantra di kertas itu, entah dari mana, ular-ular akan bermunculan. Ular kobra, ular weling, bahkan ular sanca besar. Mereka datang, diam, seolah memberi hormat, lalu pergi. Bahkan saat Yadi naik motor di jalanan, seringkali ada ular besar yang melintang menghalangi jalan, seolah memberi tanda atau menjaga dia. Dan yang paling gila adalah kemudahan yang dia dapatkan. Ingatkan, Yadi ini bangkrut. Tapi sejak nikah sama siluman itu, apa yang dia inginkan di dalam hati, tanpa diucapkan mulut, langsung kejadian. Pernah suatu hari, motor tuanya mogok. Dia kesel banget. Dalam hati dia ngebatin, "Aduh, pengen banget punya motor baru minggu depan." Secara logika, itu mustahil. Makan aja susah. Orang tuanya sampai bilang dia gila. Tapi pacarnya Yadi di dunia nyata, ya dia punya pacar manusia juga saat itu. Tiba-tiba video call. Singkat cerita, pacarnya minta dia datang ke showroom motor. Tanpa babi bibu, pacarnya bilang, "Tunjuk, kamu mau motor yang mana? Aku beliin." Yadi menunjuk motor NMAX. Langsung dibayar tunai saat itu. Yadi shock. Dia nggak minta loh. Dia cuma ngebatin. Kejadian lain, Yadi lagi pengen banget minum-minum. Maklum, masa kelam. Dia nggak punya duit. Tiba-tiba ada bisikan di telinganya. "Tenang, sebentar lagi temanmu datang bawa minuman." Dan benar saja, teman yang biasanya pelit minta ampun, tiba-tiba datang bawa 4 botol minuman mahal dan ngasih uang ke Yadi. Semua terasa mudah. Bahkan kalau Yadi benci sama orang, dia nggak perlu mukul. Cukup benci dalam hati, besoknya orang itu celaka. Ada satu kejadian, motor kakaknya Yadi dicuri orang. Yadi marah banget, dia cuma ngebatin sumpah serapah. Besoknya dapat kabar kalau pencuri itu ketangkap polisi dalam keadaan kedua tangannya putus. Entah karena kecelakaan atau perkelahian sesama preman, yang jelas itu mengerikan. Si Ratu Siluman benar-benar memanjakan Yadi. Tapi ingat, di dunia ini gak ada makan siang gratis. Konflik mulai muncul ketika Yadi memutuskan untuk menata hidupnya kembali secara normal. Dia bertemu dengan seorang wanita baik-baik, calon istrinya yang sekarang. Dia ingin menikah secara manusia, membangun keluarga yang sakinah. Tapi siluman ular itu cemburu. Ratu itu datang lewat mimpi dengan wujud yang mengerikan.
Matanya hanya berupa garis vertikal, lidahnya menjulur dan dia marah besar. Dia mengancam, "Lihat saja, seberapa kuat kamu bertahan tanpa saya. Kamu akan kembali mengemis pada saya." Yadi keras kepala. Dia menantang, "Kalau kamu memang istri saya, buktikan, jangan cuma ngancem." Dan teror pun dimulai. 3 hari setelah Yadi menikah dengan istri manusianya, Yadi dipecat dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Bosnya cuma bilang, "Besok nggak usah datang lagi." Sejak hari itu sampai detik ini, pintu rejeki Yadi tertutup rapat. Dia melamar kerja di mana saja ditolak. Mau kerja kasar jadi kuli macul di sawah pun gak ada yang mau pakai. Usaha apapun yang dia rintis bangkrut dalam hitungan hari. Ekonomi dia dihancurkan sampai titik nol. Si Ratu Siluman ingin membuktikan bahwa tanpa dia, Yadi bukan siapa-siapa. Setiap malam, Yadi diteror lewat mimpi. Si Ratu datang menertawakan penderitaannya. Bahkan Yadi pernah diculik lagi dalam mimpi, dibawa ke hutan gundul dan dibakar hidup-hidup di sana. Rasanya panas dan sakit meski fisiknya tidur. Bukan cuma serangan ekonomi dan mental, serangan fisik juga terjadi. Yadi pernah didatangi orang yang katanya pintar atau dukun di daerah Panguragan. Orang ini mau mengetes ilmu yang ada di badan Yadi, efek dari batu dan pernikahan gaib itu. Tanpa aba-aba, orang itu mengambil golok dan membacok punggung Yadi. Buh, baju Yadi sobek, tapi kulitnya gak tergores sedikit pun. Orang itu penasaran. Diambilnya pisau, ditusukkan ke badan Yadi. Bengkok. Masih belum puas, dia ambil silet dan digoreskan ke wajah Yadi. Nihil, gak ada luka. Ternyata perlindungan dari Ratu Ular itu membuat tubuh Yadi kebal senjata tajam. Tapi bagi Yadi, ini bukan anugerah, ini kutukan. Dia nggak mau jadi jagoan, dia cuma mau hidup normal, kerja, punya uang halal dan bahagia sama istri manusianya. Sekarang Yadi hidup dalam penyesalan yang dalam. Dia terjebak, dia ingin cerai dari istri gaibnya, tapi nggak tahu caranya. Sudah berobat ke banyak orang pintar, kiai, ustadz, tapi belum ada yang berhasil memutus ikatan itu. Si Ratu Ular tetap mengklaim Yadi sebagai miliknya. Batu pemberian itu masih ada, disimpan sebagai bukti sejarah kelam hidupnya. Yadi sekarang sadar kemudahan yang dia dapat di awal, motor, uang, kekebalan, itu cuma umpan. Umpan supaya dia masuk ke perangkap yang lebih dalam lagi. Dia bahkan sempat dikasih tahu tanggal kematiannya oleh si Ratu. "Kamu akan mati tahun sekian dengan cara begini." Bayangkan hidup setiap hari dengan spoiler kematian di kepala kalian. Itu menyiksa batin. Kisah Mas Yadi ini menjadi peringatan keras buat kita semua. Saat kita jatuh, saat kita putus asa, jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas yang gak logis. Jangan pernah mengundang mereka masuk ke hidup kita. Karena sekali mereka masuk, pintu keluarnya mungkin gak akan pernah terbuka lagi. Yadi masih berjuang sampai hari ini, berharap suatu hari dia bisa benar-benar pulang dan lepas dari cengkeraman cinta posesif sang pantai selatan. Jadi, kalau malam ini kalian mendengar suara mendesis di sudut kamar atau mencium bau melati yang entah dari mana asalnya, berdoalah dan jangan pernah menjawab apapun dalam mimpi kalian.